Shalom, sukacita dari surga, kekuatan bagi jiwa, Tuhanlah sumber sukacita, kekuatan dan perlindungan kita. Mari datang ke Bait-Nya dengan hati yang berlimpah syukur, nikmati hadirat-Nya dalam ibadah online hari ini. Bapak dan Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini apabila membutuhkan pelayanan. Dengan senang hati, kami akan melayani Bapak dan Ibu. Persembahan dan persepuluhan dapat Bapak dan Ibu transfer melalui rekening berikut ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah
memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat beribadah. Mari bersama-sama bawa pujian kita, bawa nyanyian kita yang terbaik bagi Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Bersama-sama syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Aturlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Bertahtalah Tuhan atas pujian kami, bertahtalah Tuhan atas nyanyian kami. Oh, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Angkat tangan. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Aturlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih
Kami ada di sini untuk memuji Engkau Tuhan. Kami ada di sini untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Kau ciptakan kami, Kau tebus kami, Kau bayar kami dengan lunas, supaya kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, menjadi orang-orang yang tahu menyembah, tahu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami, ini kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Mari angkat tinggi tanganmu, Bapak Ibu Saudara, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bersama katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar akan keadaan kami Tuhan. Sadar bila ku ada
bersyukur kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, angkat tanganmu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, ini kami Tuhan. Pilih kami, jamah kami, sembuhkan yang sakit Tuhan, lepaskan yang terikat Tuhan, kuatkan kami yang lemah Tuhan, bahkan berkati kami yang kekurangan Tuhan. Saat ini bagian kami hanya tinggikan Tuhan. Kami taruh segalanya di hadapan-Mu, kami taruh semuanya di dua kaki-Mu Tuhan. Ora pasandaya, tinggikan diri-Mu mengatasi
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasilah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Shalom saudara-saudariku dimanapun berada, saya Christopher Tapiheru senang sekali buat kehormatan ini, bisa membagikan isi hati Tuhan bagi Anda dimanapun Anda berada. Pesan hari ini, saya beri judul You Make Me Brave. Engkau Tuhan membuatku jadi berani. Ya, berbicara tentang roh yang memberanikan kita, Roh Kudus yang membuat kita menjadi orang-orang yang berani, menjadi pribadi yang berani. Ya, kita tahu satu ungkapan sederhana bahwa berani karena benar, takut karena salah. Kalau memang kita benar, kalau memang benar kenapa mesti takut? Ya, itu satu ungkapan yang sangat umum, dan hari ini kita akan belajar ya secara spesifik bahwa pada akhirnya ya kenyataannya nggak ada orang yang terlahir berani, ya nggak ada orang yang benar-benar emang terlahir langsung udah jadi pribadi yang berani, tapi diproses melalui berbagai proses dalam hidup untuk mengambil keputusan untuk jadi pribadi yang berani, dan khususnya ya kita orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk menjadi berani. Ayat utama akan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ya, bagian pertama yang kita belajar dari ayat ini, dari pembacaan kita, dari kenyataan tentang Tuhan yang membuat kita jadi berani, Roh Kudus yang memberanikan kita. Yang pertama adalah memberanikan kita untuk apa? Memberitakan firman. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Yang pertama, Roh Kudus memberanikan kita untuk memberitakan firman. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dan 29, kita akan lihat ya apa yang tertulis di sana dan apa yang tentang kebenaran ini, bahwa pertama Roh Kudus akan memampukan kita, membuat kita berani untuk memberitakan firman. Di Kisah Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, keberanian untuk memberitakan kebenaran. Dan heran, keberanian ini tampaknya tidak berasal dari seberapa terpelajar mereka, tapi seberapa mereka udah mengalami Tuhan. Ya, berjalan bersama Yesus, mendengar semua pengajaran Yesus, hidup di bawah pengajaran, ya, di bawah langsung pemuritan dari Kristus sendiri. Dan keberanian itu yang muncul dari dalam mereka. Padahal mereka bukan orang-orang yang pandai, paling pintar, paling banyak tahu. Tapi mereka berjalan bersama Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang sejati. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ya, Petrus, Yohanes, dan para murid berdoa kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami,
dan memohon kepada Tuhan seperti ini, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, sekali lagi, keberanian ini gak berasal dari dalam diri kita sendiri, tapi dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tanpa Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita gak punya keberanian untuk memberitakan firman. Ya, yang pertama, Roh Kudus membuat kita berani untuk memberitakan firman. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Rasul Paulus berkata seperti ini, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sekali lagi, ini keberanian ini tidak berasal dari dalam diri kita, tapi dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, tanpa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, nggak ada keberanian untuk memberitakan Injil. Nggak ada keberanian untuk memberitakan firman, kebenaran. Nggak ada keberanian itu. Dan Rasul Paulus tahu persis. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat, walaupun mengalami berbagai penghinaan, aniaya, ancaman. Tapi sekali lagi ada keberanian. Kenapa? Kan Tuhan di pihak kita, Roh Kudus di dalam kita. Dan kita masuk ke poin yang kedua. Di Kisah Rasul 18 ayat lanjutannya dikatakan seperti ini, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ya, yang kedua, keberanian berasal dari mana? Roh Kudus di dalam kita, artinya apa? Kita bersama Sang Kebenaran. Kita di tim kebenaran, yaitu Roh Kudus di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Ada ayat yang berkata seperti ini, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, arti keberanian kita karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, jangan takut, jangan beritakan firman, jangan berhenti beritakan firman, jangan diam. Ya, kenapa aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau? Ya, karena kita bersama dengan Sang Kebenaran, Dia di pihak kita, kita tidak sendiri. Ya, tentunya kita tahu ayat yang terakhir yang Tuhan Yesus minta sebelum Dia naik ke sorga, permintaan kepada para muridnya, kepada Anda dan saya. Ya, di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, segala otoritas itu telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Pergi, kamu pergi. Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, bagian ini ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walaupun kita tahu ini satu perintah yang nampaknya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ya, tidak mustahil, kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Kita tidak sendiri. Dia di tim kita. Kita bersama Sang Kebenaran. Keberanian kita berasal dari kenyataan bahwa kita bersama Sang Kebenaran. Sang Kebenaran di pihak kita. Ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Dikatakan seperti ini, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita yang memampukan kita, membuat kita jadi berani. Memampukan kita berani untuk memberitakan firman. Ya, untuk tabah mengalami semua penganiayaan yang kita derita karena memberitakan kebenaran, karena menginjil. Ya, tapi Paulus dan Barnabas tetap mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan lebih lanjut, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Ya, penginjilan yang dikuatkan dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Sekali lagi, jika Tuhan di pihak kita, ini akan kita lakukan, tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita nggak cari tanda yang mengikuti kemanapun kita pergi. Ya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib melalui kita, orang-orang biasa. Ya, kita akan cuma bisa kagum akan penyertaan Tuhan. Kita tahu Sang Kebenaran, pribadi paling berkuasa di alam semesta ada di pihak kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Di Kisah Para Rasul 18 ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, izinkan saya mengulang ayatnya secara lengkap. Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini.
Kita masuk ke poin terakhir, saudara. Apa yang buat kita jadi berani? Siapa yang buat kita jadi berani? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan di dalam kita apa? Kasih Tuhan. Yang mampukan kita memiliki hatinya Tuhan sehingga kita apa? Jadi berani. Karena apa? Karena cinta. Saudara, ini yang saya pelajari dari jatuh cinta. Jatuh cinta membuat seorang jadi orang yang lebih berani daripada yang sepertinya dia tahu dia punya keberanian untuk itu. Ya, banyak hal yang saya bisa lakukan karena saya lagi jatuh cinta. Yang saya berani untuk ambil lakukan, langkah-langkah berani, langkah-langkah sampai satu titik tertentu, saya percaya itu sebuah langkah iman yang saya sebenarnya secara kekhawatiran, secara logika saya takut, saya nggak berani, tapi apa? Cinta. Kasih, cinta membuat saya berani. Dan kita tahu, ya, buah roh, rasa pertama yang ada di buah roh ketika seorang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, ini yang pertama akan ada adalah kasih. Kasih membuat orang jadi berani. Ya. Dan jika Allah adalah kasih, saudara. Ya, jika Roh Kudus, Tuhan sendiri tinggal di dalam kita, kita akan dibuat jadi orang-orang yang berani. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh cinta kasihnya Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita akan baca satu ayat yang mungkin rasanya Anda berpikir apa hubungannya. Tapi saudara, di momen-momen seperti ini, di saat-saat yang sulit belakangan ini, Roh Kudus akan mendorong kita untuk keluar dari kekhawatiran kita, untuk bergerak melampaui segala kedagingan dan pertimbangan kita. Pertimbangan logis bahkan. Ya, untuk apa? Untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Karena jujur, kalau emang benar karena penginjilan, karena memberitakan kebenaran, firman kebenaran kita dianiaya, kita memperoleh, dikucilkan, ya dijauhi, mungkin sampai level tertentu dijahatin orang. Karena kita memberitakan kebenaran, zaman itu para rasul mau dibunuh. Ya, karena terus memberitakan kebenaran, bahkan dibunuh. Sepanjang sejarah kita tahu banyak yang mati martir karena memberitakan firman, karena menginjil. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, sepertinya membuang-buang hidup mereka untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang bahkan gak mau percaya dan membunuh mereka. Saudara mesti tahu alasannya kenapa? Cinta. Kasih. Seperti yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus, bilang apa? Karena banyak umatku di situ. Karena mereka harus mendengar berita kebenaran ini. Because I love them, kata Tuhan, dan I want you, Paul. Saya mau kamu, Paulus, untuk mengasihi mereka seperti saya mengasihi mereka. Dan untuk tujuan itu, Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita bisa merasakan kasihnya, bukan hanya menerima kasihnya, tapi juga membagikan cintanya. Kita bisa mencintai yang Tuhan cintai. Kisah Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, dengan bekerja keras, dengan mencari uang, ya, dengan bekerja dengan tangan kita sendiri, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita harus membantu orang-orang yang tidak mampu, ya, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ayat ini kayaknya rasanya apa hubungannya? Oh, sangat berhubungan. Ya, di momen seperti ini ketika semuanya lagi sulit, saudara, semua mengalami. Ada orang banyak sekali yang direct message saya di Instagram, kirim pesan, Pak Pendeta, saya di PHK dan segala macam. Gimana dong, Pak? Saya juga berkata dengan jujur, saya juga mengalami imbas dari pandemi ini. Ya, saya juga mengalami krisis ini. Ya, saya juga 3 bulan ini, bahkan hampir 4 bulan semua pelayanan saya di cancel. Nggak ada pemasukan sama sekali. Saya hidup dari anugerah Tuhan. Dan saya terus melakukan yang saya lakukan. Ya, bukan untuk mencari uang sama sekali, bukan. Ya, tapi untuk menjalankan panggilan hidup saya. Dan saya terus memberkati walaupun tidak ada apa ya, sepertinya ada yang jelas gitu pemasukan dari mana, tapi saya percaya Tuhan memberi makan saya. Dan Tuhan memberi makan kita semua di 3 bulan ini. Ada kuncinya di sini apa? Kita saling mengasihi. Ya, kuncinya adalah saling berbagi. Yang punya tabungan lebih, kepada yang udah benar-benar di titik nadir, hampir nggak tahu mau bayar apa, listrik mau bayar gimana, udah ada surat dari pemutus pemadaman listrik kalau nggak dibayar. Dan yang kayak gini kita tahu di momen seperti ini Roh Kudus akan bekerja di dalam kita, memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berani. Berani apa? Mengasihi. Saudara, nggak ada tindakan yang lebih berani daripada ketika seorang manusia memilih untuk mengasihi. Kenapa dibutuhkan keberanian? Karena kita tahu bisa jadi tidak berbalas, bisa jadi dimanfaatin, ya bisa jadi kita cuma dimanipulasi, kita ditipu, ada kemungkinan itu. Tapi apa? Cinta.
Ya, membuat kita jadi pribadi yang berani. Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Yang rasa pertamanya yang terutama yang adalah kasih. Kasih, kesabaran, sukacita yang itu. Jadi kita memberi bukan karena terpaksa, tapi karena kita mengasihi sesama kita. Kita rindu, kita berharap mereka bisa bertahan seperti kita bertahan. Ya. Dan di momen kayak gini, di masa seperti ini, kasih jadi kunci, saudara. Dan saya tahu ini keberanian yang paling signifikan sekarang di momen-momen seperti ini. Bukan hanya keberanian memberitakan firman, tapi juga untuk melakukan firman Tuhan. Untuk mengasihi, untuk membantu dengan real, bukan dengan doa. Karena saya tahu orang yang lapar nggak bisa didoain. Dia harus dikasih makanan. Dan sekali lagi, Roh Kudus akan memampukan kita melampaui kedagingan kita. Yang melampaui semua kekhawatiran kita dan logika kita bahkan. Untuk apa? Percaya bahwa terlebih berbahagia. Terjemahan lama bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, love make us brave. Roh Kudus membuat kita berani, cinta membuat kita berani. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. God is love. Ya, Dia itu cinta, dan ketika Dia memenuhi kita, Roh Kudus memenuhi kita, kita akan dipenuhi oleh kasih, dan kasih akan memampukan kita. Cinta akan memampukan kita jadi pribadi yang berani, ya, untuk memberi, untuk membantu, untuk melayani, bahkan untuk berkorban. 1 Korintus 13 ayat 4-7 tentunya kita tahu tentang kasih. Ya. Kasih itu apa? Tidak mementingkan diri sendiri, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, selalu memberi. Dan kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Artinya Roh Kudus lebih dulu dibiarkan tinggal di dalam hati kita yang memampukan kita untuk berani mencintai. Saya tutup dengan satu kutipan ini dari satu hamba Tuhan yang saya kagumi bernama Timothy Keller. Dia katakan begini, "There is no truth without love." Tidak ada kebenaran tanpa kasih. Because gospel truth always creates love. Karena kebenaran Injil selalu menghasilkan di dalam diri kita cinta. Selalu membangkitkan cinta. There is no real love without truth. Tidak ada cinta sejati tanpa kebenaran, because real love always want the truth for those who love. Ya, tidak ada cinta sejati tanpa kebenaran, karena cinta sejati selalu menginginkan kebenaran, selalu ingin memberitakan kebenaran kepada mereka yang dikasihinya. Dan saya percaya kita ada di dunia ini. Ya, Yesus bilang hukum terutama adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, seluruhnya kita. Ya, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. If to love is the greatest commandment, then to fail to love is the greatest failure. Jika mengasihi adalah perintah terutama, gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar. Dan saya percaya Tuhan di pihak kita, kita pasti menang. Bahkan lebih dari pemenang. Artinya apa? Di momen seperti ini, kita tetap memberitakan kebenaran, memberitakan firman. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita, kita dijadikan pribadi yang berani untuk menyatakan kebenaran. Tapi bukan cuma itu, kita jadi pribadi yang kuat dan mampu untuk menghidupi kebenaran. Ya, kita jadi berani karena kita dipenuhi kasih Tuhan. Kita jadi berani karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Mampukan kita, memberanikan kita memberitakan kebenaran, menginjil, tetap menginjil, dan mempraktekkan kasih Tuhan. Ya, berbagi, dalam hal memberi. Nah, mudah-mudahan ini pesan yang sederhana. Saya percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, Tuhan di pihak kita. Karena jika Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan kita, nggak ada yang memampukan, bisa membuat kita berhenti untuk mengasihi, peduli, berbagi. Dan di momen seperti ini, ya, ini yang dibutuhkan oleh sesama kita, lingkungan kita. Cinta yang bukan cuma diceritain, tapi cinta yang dipraktekkan, bantuan yang diberikan dengan sungguh dan nyata. Nah, mudah-mudahan ini sederhana. Roh Kudus bantu kita untuk jadi pribadi yang berani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu tinggal di dalam kami, Roh yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Ingatkan kami terus ya Roh Kudus bahwa kami diberkati, bukan untuk jadi kaya, bukan untuk mengumpulkan bagi kami sendiri, tapi untuk jadi berkat, untuk membantu sesama, karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Yakinkan kami Roh Kudus, mampukan kami jadi pribadi yang berani, untuk memberitakan kebenaran, untuk menghidupi firman, dan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Terima kasih ya Bapa,
Kami tahu Roh Kudus Kau bantu kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepada Bapa yang baik, di dalam satu nama yang Engkau sendiri berjanji bahwa apapun yang kami minta dalam nama ini, bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan. Dalam nama Yesus kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepada Bapa yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak setiap kita bersama-sama, angkat doa kita, angkat hati kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah kami, Engkau menyertai dalam perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu, sebab kami percaya Engkau Allah yang tak jauh dari kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung dari ibadah online hari ini, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari arahkan hati kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, menolong, memberkati di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Hidupku adalah